selamat pagi Bu Neng. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ade. Bagaimana dengan kabar Pak Ade? Alhamdulillah kabar saya juga hari ini sedang baik-baik saja Bu Neng ya. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya Bu Neng mengganggu waktunya sebentar. Ini sebelum praktik belajar di kelas itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Neng. Ya. Mengenai apa saja yang akan diterapkan di kelas. Nah, ini langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu Neng. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Neng itu apa? Ya. Baik Pak Ade, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu yang akan saya capai yaitu melalui kegiatan diskusi nanti siswa diharapkan dapat menjelaskan gerak guling depan dengan sikap awalan jongkok dan awalan berdiri itu bagaimana. Terus yang kedua, siswa dapat menganalisis gerak guling depan dengan sikap awalan jongkok atau berdiri. Yang selanjutnya, nanti siswa dapat mempraktikkan bagaimana cara guling depan dengan sikap awalan jongkok dan awalan berdiri. Itu tujuannya Pak Ade. Selanjutnya area apa yang dikembangkan dan ingin dicapai Bu Neng? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu area pengembangan menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, kondusif, serta berpihak kepada murid sehingga nantinya siswa bisa memahami pembelajaran dan nanti bisa mempraktikkan gerakan guling depan itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari mereka itu. Biasa ya Bu Neng ya. Sudah terpantaunya. Selanjutnya ini mengenai strategi seperti apa yang akan Ibu persiapkan nanti dalam kelas. Strategi yang sudah saya persiapkan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar siswa dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan pembagian kelompok ya sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswa nantinya. Untuk model pembelajaran menggunakan problem based learning atau berbasis masalah. Pendekatannya dengan scientific learning yaitu mengkonstruksi konsep pembelajaran. Metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Mungkin itu. Ya. Selanjutnya ya, bagaimana dengan media pembelajaran dan alat yang akan digunakan untuk penunjang di dalam kelas saat Bu Neng melaksanakan pembelajaran. Ya, alat-alat yang sudah saya persiapkan yaitu nanti untuk menjelaskannya, untuk menjelaskan materi sebelum melaksanakan praktik, saya nanti akan memakai tayangan PowerPoint dengan nanti ada video di dalamnya dan dengan menggunakan proyektor. Kemudian alat untuk melakukan praktiknya saya sudah mempersiapkan matras, 2 buah matras, dan untuk pemanasan kita akan melakukan pemanasan dengan cara permainan. Saya sudah menyediakan 2 buah kardus dan bola mainan dan mungkin juga peluit. Saya menggunakan peluit untuk melakukan pembelajaran. Mungkin itu alat dan bahan yang sudah saya persiapkan. Kira-kira Ibu ya apa nih? Hari apa nih melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Saya melaksanakan kegiatannya hari Senin pada tanggal 2 Oktober tahun 2023. Nanti gitu ya. Setelah melaksanakan pembelajaran di kelas ya, nanti selanjutnya ya Bu Neng kita adakan pertemuan lagi, percakapan
yang terakhir yaitu istilah pasca observasi ya Bu, bersama pengajar praktik. Nah, nanti Ibu siapkan waktunya Bu ya. 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 Nah, selanjutnya Bu, saya ingin bertanya lagi nih. Refleksi apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya. Refleksi yang saya dapatkan itu yaitu saya mendapatkan gambaran, media, model, dan metode serta penciptaan suasana di dalam kelas yang aman dan nyaman, yang dimana insya Allah akan saya terapkan untuk nanti ketika saya mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Mungkin itu refleksi yang saya terima Pak Ade. Iya, baik Bu, luar biasa sekali ya. Saya ucapkan terima kasih Bu atas Ya. waktunya ya. Ya. Kita akhiri percakapan kita, pertemuan kita hari ini Bu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hebat sekali semangat hari ini ya kalian semua. Apa kabar? Baik. Ada yang sakit tidak? Alhamdulillah semuanya siap untuk belajar hari ini? Oh iya, ada yang tidak sekolah hari ini? Sekolah semua? Alhamdulillah kita semua berarti bisa ikut dalam pembelajaran materi hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Asep, tolong pimpin kita untuk berdoa. Silakan Asep. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Asep telah memimpin kita untuk berdoa. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memutarkan suara ya. Kalian dengarkan, resapi apa yang didengar ya. Kita mulai. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas ini pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengungkit saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam.
Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Anda tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagaimana? Lebih rileks? Lebih siap untuk belajar? Ya. Ya, baik. Minggu lalu kita telah belajar tentang materi. Ya, ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Raja, tentang apa? Tentang sikap diri. Oh
bagaimana cara gerak guling depan dengan awalan jongkok dan awalan yang berdiri. Dan yang terakhir, diharapkan kalian semua nanti akan bisa mempraktikkan ya awalan gerakan guling depan dengan awalan sikap jongkok dan dengan sikap berdiri. Nah, ini pengertian dari senam lantai. Ya, senam lantai berasal dari istilah bahasa Inggris atau gimnastik yang artinya olahraga senam yang dilakukan di ruangan khusus, melibatkan performa gerak, kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerak fisik. Performa tersebut dibutuhkan karena senam lantai membutuhkan kombinasi-kombinasi gerakan agar manfaat mental dan fisik dapat dilaksanakan. Senam lantai merupakan salah satu jenis olahraga yang dilakukan dengan gerakan di lantai dengan menggunakan matras sebagai alatnya. Penggunaan matras dalam senam lantai ini untuk mengurangi cedera saat melakukan olahraga. Jadi senam lantai itu tidak boleh langsung dilakukan di lantai ya tanpa alat, tapi nanti kita akan melakukannya dengan menggunakan matras atau kasur. Nah, sekarang guling depan. Salah satu gerakan yang termasuk senam lantai itu adalah guling depan. Coba Afira baca guling depan itu apa? Gerakan aktivitas tubuh dengan cara menggunakan badan dengan posisi badan mengguling atau Ya, guling depan itu bentuknya seperti roda. Jadi kita akan menggulingkan badan ke depan yang membulat seperti roda. Kita akan melihat video. Ya, lihat videonya. Simak video cara. Nah, di sini ada video. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas senam lantai, yaitu guling depan atau yang biasa disebut dengan bawa depan. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alat berupa matras. Gerakan dasar senam lantai: 1. Guling depan, 2. Guling belakang, 3. Guling lenting, 4. Meroda, 5. Loncat harimau, 6. Atau 7. Handstand, 8. Headstand, 9. Ayam, 10. Sikap guling, 11. Sikap pesawat terbang, dan 12. Split. Namun dalam video ini kita hanya akan membahas Guling depan. senam lantai, yaitu bawa depan Ini atau matras guling depan. ya, nanti kalian akan memakai matras. Gerakan guling depan adalah gerakan menggulingkan atau menginginkan badan ke depan dengan bentuk membulat seperti roda. Lihat, perhatikan. Gerakan roda depan atau guling depan mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang, yaitu tengkuk, punggung, pinggang, serta pinggul bagian belakang. Ini dari belakang. Video dari belakang. Sikap awal roda depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sikap berdiri dengan jarak kurang lebih selebar bahu. Tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Arahkan pandangan lurus ke depan melihat matras. Ulurkan kedua tangan lurus memegang matras sambil menggugurkan badan. Lihat ya, ini guling Posisi depan kepala masuk di dengan antara kedua awalan tangan. berdiri. Pandangan ke arah perut untuk memudahkan tengkuk menyentuh matras. Setelah tengkuk menyentuh matras, dilanjutkan bahu disentuhkan ke matras dan mulai berguling. Setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali berdiri tegak. Perhatikan, ini tampak dari samping.
Cara guling depan atau roll depan dengan awalan sikap jongkok. dengan sikap jongkok. Kedua telapak kaki sebagian ditambahkan di matras dan sebagian ditambahkan di langkah dengan jarak kurang lebih selebar badan. Tekuk kedua kaki atau dalam posisi jongkok. Usahakan lutut menempel dada atau mendekati dada. Kedua telapak tangan menempel di matras. Tundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada atau mendekati dada. Dorong kedua kaki hingga tengkuk menyentuh matras, kemudian berguling ke depan. Diakhiri dengan sikap jongkok, kemudian berdiri dan berjalan keluar dari matras. Jongkok, diakhirinya dengan jongkok lagi, kemudian berdiri. Hal yang perlu diperhatikan: 1. Menggunakan seragam olahraga. 2. Melakukan pemanasan. 3. Memahami teknik. 4. Menggunakan matras. 5. Lakukan di area rata. 6. Lantai tidak licin. 7. Perkenaan tengkuk bukan kepala ketika berguling. 8. Berguling lurus. 9. Melakukan pendinginan. Kesalahan pada saat melakukan roll depan. Yang pertama, perkenaan dengan kepala atau ubun-ubun yang seharusnya menggunakan tengkuk. Hal ini menyebabkan cedera pada leher atau berguling tidak maksimal. 2. Berguling ke samping atau tidak lurus yang seharusnya berguling lurus ke depan. Hal ini menyebabkan berguling tidak maksimal sehingga tidak mencapai sikap akhir, yaitu sikap jongkok dan berdiri. 3. Sikap akhir tidak jongkok atau tidak berdiri, yang seharusnya ketika berguling ke depan diakhiri dengan sikap jongkok dan berdiri. Latihan guling depan atau roll depan. 1. Latihan kelenturan. Latihan ini bertujuan untuk melenturkan otot paha. Sudah diperhatikan bagaimana cara guling depan dan guling belakang dengan awalan jongkok dan awalan berdiri. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok kalian, nanti identifikasi ya bagaimana cara melakukan guling depan dan guling belakang dengan awalan jongkok dan awalan berdiri ya. Sekarang ini kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang ya. Tuliskan bagaimana cara melakukan awalan guling depan dengan cara jongkok. Kelompok ini bagaimana melakukan dengan cara awalan berdiri, guling depan awalan berdiri. Yang ini juga bagaimana cara melakukan guling depan dengan awalan berdiri. Ya, kalian tulis caranya bagaimana. Ya, anak-anak, setelah tadi memperhatikan video gerakan guling depan dengan awalan jongkok dan awalan berdiri, sekarang Ibu akan membagi kelompok 3 kelompok ya, menjadi 3 kelompok untuk kalian nanti identifikasi bagaimana cara melakukan gerakan guling depan dengan cara awalan jongkok dan awalan yang berdiri. Nah, ini 5 orang kelompok 1, ini kelompok 2 dan yang ini kelompok 3 ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 identifikasi bagaimana cara melakukan gerakan guling depan dengan sikap awalan berdiri ya.
seperti di video tadi. Coba Raja praktikkan gerakan guling depan dengan awalan sikap jongkok. Yuk, posisi pertama tadi bagaimana? Kaki di matras, ya posisi jongkok. Ya, kepala dimasukkan. Ya, bagus. Posisi akhirnya kembali jongkok. Untuk perempuan Aurel. Coba praktikkan yang berdiri. Sikap awalan dengan berdiri. Ya, ke atas tangannya. Ya, berdiri kembali. Ya, tepuk tangan untuk Aurel. Sekarang satu persatu praktikkan bagaimana sikap awalan jongkok dan sikap awalan berdiri. Untuk laki-laki di sini lakukan yang jongkok, untuk perempuan di sini lakukan yang berdiri. Nanti gantian ya. Yang perempuan lakukan yang jongkok, laki-laki lakukan yang berdiri. Silakan. Baris membentuk satu barisan, kalian lakukan. Yuk, baris. Semuanya lakukan. Ya, yang jongkok. Ya. Yang berdiri ya. Lanjut. Ya. Ya, betul. Lanjut. Ya, lanjut. Ada yang masih kurang. Sekarang gantian. Perempuan melakukan yang jongkok, laki-laki yang berdiri. Ya, dia coba. Ya, yang berdiri, yang jongkok. Ya. Berdiri, yang jongkok dulu. Ya. Semua adalah mempraktikkan bagaimana cara melakukan guling depan dengan sikap jongkok dan bagaimana melakukan guling depan dengan berdiri. Setelah diperhatikan semuanya, evaluasi semuanya, alhamdulillah telah paham bagaimana guling depan. Silakan kalian tulis. Setelah selesai sambil menulis ya. Nanti dikumpulkannya minggu depan. Sekarang Ibu akan bertanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya? Ada yang senang. Apa lagi? Bahagia. Bahagia. Menyehatkan tidak? Rasa bugar tidak? Alhamdulillah ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, untuk tugas nanti kalian dikumpulkannya minggu depan saja ya. Nah, untuk materi minggu depan ya masih tentang materi sikap senam lantai. Kemarin sikap lilin, hari ini guling depan. Nah, untuk minggu depan kita akan melakukan guling belakang. Ya, Ibu harap minggu depan kalian juga tetap bisa sekolah, bisa tetap sehat seperti ini. Ya, jadi nanti jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan. Ya, demikian untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Ibu akan menutup dulu dengan doa ya. Sebelum kita beraktivitas seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak pengajar praktik dan Ibu Neng yang saya hormati. Mohon maaf Bapak dan Ibu Neng mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu di ruangan ini ya. Yang dimana di sini saya akan melakukan praktek coaching pasca observasi kepada Ibu Neng, dan mungkin nanti di akhir Bapak pengajar praktik akan merefleksi dan memberikan penguatan kepada kami gitu ya. Langsung saja di sini ya Bu Neng, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya, mengenai apa yang telah Ibu lakukan ketika pembelajaran di dalam kelas pada saat diobservasi kemarin ya. Siap Bu Neng? Iya, siap.
Ya, ada beberapa pertanyaan, Bu Neng, langsung saja. Yang Ya. pertama ya, hal apa yang menurut Ibu sudah baik ketika pembelajaran berlangsung, Bu Neng? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu di dalam pelaksanaan pembelajarannya, dalam penilaian pembelajaran, adapun teknik penilaiannya yaitu sesuai dengan sikap, pengetahuan dan juga keterampilannya. Adapun yang harus saya perbaiki mungkin dalam pengkondisian kelompok yang heterogen bukan sesuai gaya belajar siswanya. Baik, Bu Neng ya. Jadi dalam pembagian kelompok itu heterogen ya, bukan Ya, gaya belajar heterogen. siswa ya. Kalau dari segi penilaian mudah, sikap, pengetahuan dan Ya. keterampilan ya mengenai kembali pembelajaran itu melalui PJOK, Bu Neng ya. 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 Selanjutnya, Bu Neng, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi di kelas yang telah dilaksanakan atau kemarin saat berlangsung? Ya. Awalnya saya merasa grogi, biasanya dalam pembelajaran tidak diobservasi atau tidak ada yang melihat, tapi kemarin diobservasi oleh Pak Ade gitu, saya merasa sedikit tegang. Tapi karena saya sudah terbiasa dalam melakukan pembelajaran gitu di dalam kelas maupun di luar kelas, akhirnya pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Ya. Selanjutnya, Bu Neng ya, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang diterapkan ketika pembelajaran langsung? Apakah sudah berhasil? Menurut Ibu itu bagaimana? Menurut saya area pengembangannya sudah berjalan dengan baik, tapi Pak Ade masih ada sedikit kekurangannya menurut saya yang harus nanti saya perbaiki. Ya. Menurut Ibu ya, apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran berlangsung? Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran kelompok gitu. Intinya siswa tersebut kurang berinteraksi dengan rekan lainnya dalam mengerjakan tugas yang berkelompok itu. Mengapa ya menurut Bu Neng bisa terjadi siswa tersebut tidak aktif dan tidak terlibat dalam kegiatan kelompok? Ya. Mungkin dari pembagian kelompoknya yang terlalu banyak gitu jumlahnya. Jadi saya tidak membagi kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya itu, belajar yang kinestetik, visual dan auditori, sehingga anak-anak merasa lebih nyaman, kurang merasa lebih nyaman, dan saya akan menyesuaikan dengan minat anak tersebut agar menjadi lebih nyaman. Baik, Bu Neng ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan lebih baik lagi, Ibu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya ini mengenai rencana tindak lanjut, Ibu Neng ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kira-kira kapan Ibu Neng ini akan melakukan sebuah perubahan dengan rencana tindak lanjut dan apa yang akan Ibu tingkatkan dalam pembelajaran? Ya. Saya belum bisa menentukan kapannya ya Pak Ade, tapi akan saya rancang secepat mungkin gitu, apa yang akan meningkatkan kompetensi pembelajarannya untuk dapat menumbuhkan keaktifan murid nanti dalam pembelajarannya. Mungkin itu Pak Ade. Ya, baik Bu Neng, terima kasih atas jawabannya ya. Sangat bermanfaat sekali ya bagi saya dan Bu Neng gitu ya. Terima kasih Bu Neng ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak pengajar praktik untuk merefleksikan dan memberikan penguatan terhadap praktik coaching yang telah dilakukan oleh saya dalam pembelajaran. Terima kasih. Persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ade, Bu Neng. Terima kasih sudah melakukan praktek coaching ya. Tadi saya cermati sepertinya proses coaching itu sudah berjalan dengan baik ya. Jadi Pak Ade sudah mampu mengimplementasikan kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan praktek seorang coach gitu ya. Itu sudah dilaksanakan oleh Pak Ade. Nah, kalau saya lihat dari sisi area pengembangan, itu area pengembangannya tadi sudah semuanya disampaikan gitu, baik dari
pra observasi, kemudian Pak Ade melihat di saat observasi. Nah, di sini disinggung lagi begitu ya. Itu saya kira sudah lengkap area pengembangannya, dari mulai bagaimana bisa mengkondisikan lingkungan belajar yang nyaman, kemudian tadi juga saya dengar bagaimana guru itu bisa mengelola kelas secara efektif gitu ya, sampai bagaimana melakukan penilaian. Jadi dari sisi area pengembangan yang diobservasi mungkin sudah lengkap tadi disampaikan dalam praktek coaching gitu. Nah, kemudian dari sisi kompetensi seorang coach juga Pak Ade sudah mampu ya, ternyata seorang coach juga Pak Ade sudah mampu ya, ternyata bagaimana Pak Ade bisa hadir sepenuhnya gitu ya terhadap Bu Neng, bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian tadi saya lihat bagaimana caranya Pak Ade melakukan kompetensi bisa mendengar dengan aktif dari seorang coach dalam hal ini Bu Neng. Jadi terima kasih Pak Ade, Bu Neng yang sudah bisa melakukan praktek coaching pada sesi ini. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas refleksi dan penguatannya, sangat bermakna sekali. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan Ibu Neng semuanya. Ya, mungkin hanya ini ya yang bisa kita praktekkan di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beraktivitas kembali kepada Bapak pengajar praktik dan Ibu Neng. Selamat beraktivitas kembali. Ya, sekian, sampai jumpa di waktu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.